semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rahma. Saya PTS asal STKIP PGRI Sidoarjo. Nah, kali ini saya akan bahas tentang budidaya ikan lele. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yuk, cek informasi berikut ini ya. Yang pertama, tentunya pembuatan kolam, karena merupakan hal utama yang harus ada sebelum kegiatan budidaya dimulai. Terdapat banyak pilihan kolam yang bisa digunakan oleh para peternak atau pelaku pembudidaya ya, seperti kolam tanah. Di Jawa biasanya disebut tambak. Terus kemudian ada kolam terpal, kolam tembok atau beton maupun kolam bioflok. Nah, kali ini kolam tembok atau beton yang akan kami gunakan untuk proses budidaya ikan lele. Nah, pada poin utama pada proses budidaya ikan lele yaitu pembuatan kolam beton. Pembuatan kolam dengan sistem betonisasi atau kolam beton ialah kolam permanen yang dibangun dengan bahan utama semen dan pasir. Nah, kenapa sih kita milih kolam sistem betonisasi bukan kolam terpal atau yang lainnya? Kami memilih kolam betonisasi dengan tujuan kolam lebih tahan bocor dan awet dibanding kolam lainnya. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan kolam tersebut? Ya, yang pertama, kolam beton dibuat dari campuran semen dan pasir serta kerangka besi. Kerangka besi guna untuk memperkokoh kolam serta kekuatan tembok kolam. Untuk ukuran kolam sesuaikan dengan keinginan Anda ya. Dalam pembuatan konstruksi kolam beton, pada bagian dasar kolam dibuat agak miring dari arah pemasukan air ke arah pengeluaran air ya. Mengapa demikian? Hal tersebut ditujukan agar memudahkan saat menguras air kolam dan membersihkan endapan pakan ataupun lumpur. Kemudian buat juga kemalir atau parit di tengah kolam untuk memudahkan saat proses panen. Setelah konstruksi kolam beton siap, diamkan selama beberapa hari hingga kering. Nah, lanjut proses pengeringan kolam. Setelah kolam kering, kolam harus dilakukan sterilisasi terlebih dahulu, yaitu dengan mengisi air kolam sebanyak separuh dari tinggi kolam, lalu memasukkan beberapa batang pohon pisang. Biarkan batang pohon pisang tersebut mengapung di dalam kolam hingga membusuk, kurang lebih jangka waktu 2 mingguan ya, dengan tujuan menghilangkan racun dan sisa zat kimia yang terkandung di dalam konstruksi kolam beton. Nah, batang pisang mengandung zat yang bisa menghilangkan racun yang terdapat pada konstruksi kolam beton baru. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu proses pemupukan kolam. Setelah proses sterilisasi, lakukan pemupukan kolam yang dengan cara menaburi dasar kolam dengan pupuk. Pupuk apa saja sih yang bisa digunakan? Anda bisa menggunakan pupuk kompos, kotoran kambing, maupun kotoran sapi yang dicampur dengan tanah. Penaburan pupuk tersebut bertujuan untuk menyiapkan tumbuhan pakan alami bagi ikan lele seperti plankton dan cacing kecil. Selain itu, pemupukan kolam bertujuan untuk membunuh bibit penyakit dan meningkatkan pH tanah. Nah, proses keempat, pengisian air. Setelah kolam dipupuk, kolam diisi air setinggi kira-kira 30 cm. Kemudian diamkan selama 3 hari. Selama didiamkan, kolam akan tersinari oleh cahaya matahari. Jadi pertumbuhan plankton dan biota air lainnya akan lebih baik. Setelah 3 hari, lanjutkan pengisian air hingga tinggi sekitar 1 meter atau menyesuaikan kedalaman kolam yang dibuat. Lalu biarkan lagi selama 3 hari dengan menambah komponen lain seperti tanaman eceng gondok. 3 hari kemudian barulah kita mulai dengan menebarkan bibit lele. Nah, untuk persiapan kolam telah usai. Kita lanjutkan untuk pemilihan bibit. Pemilihan bibit akan saya jelaskan di video berikutnya ya teman. Terima kasih sudah menonton dan saya bisa berbagi sedikit tentang proses
proses budidaya